Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berpindah tema. Setelah di awal kita membangun masalah rumah tangga, kemudian perang Ahzab atau perang Khandaq, sekarang kembali lagi kepada membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Tempatnya bagaimana Nabi Muhammad membangun rumah tangga yang harmonis itu. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana mendidik istri, bagaimana menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kita kepada PKM Al-Muhajirin, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada Ahad berkah ini, Ahad malam Senin yang penuh berkah ini. Kesimpulan yang didapat dari 5 kiat hubungan rumah tangga yang harmonis adalah yang pertama, pasangan boleh minta cerai. Wah, ini agak lumayan. Langsung ceritanya minta cerai. Mau harmonis kok minta cerai pulang. Jika tujuan hidup sudah berbeda. Kalau kapal kita satu mau ke barat, satu mau ke utara, satu mau ke barat, satu mau ke timur, satu mau ke selatan, yang lain mau ke utara, ada payahlah ini kapal berlayar. Konsekuensinya pecah kongsi jauh lebih bagus daripada mempertahankan rumah tangga yang tujuan hidupnya tak bagus. Maka yang kedua, pasangan hidup perlu diajak untuk hidup berorientasi ridha Allah dan surga. Tentu saja harta perlu, tapi harta bukan tujuan dari hidup atau membangun rumah tangga. Yang ketiga, high risk high return. Resikonya tinggi, keuntungannya juga besar. Istri-istri Nabi itu menjadi teladan. Kalau buat maksiat, siksanya sangat pedih. Tapi kalau melakukan amal soleh, pahalanya double. Inilah dia high return-nya. Yang keempat, dalam bertindak dan berbicara jangan menggoda lawan jenis. Apalagi sudah menjadi istri orang, ya tentu saja kita tidak harus memancing istri orang supaya tergoda dengan kita, atau suami orang tergoda dengan kita. Yang kelima, ada 6 arahan spesial agar menjadi istri solehah. Inspirasi dari istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa a'adda laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan
معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Langsung saja, ya ayuhan nabi, ini panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti ayat pertama dari surat Al-Ahzab. Ittaqillah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu untuk nabi sang suami, ini untuk istri. Qul li azwajika. Tapi menariknya di antara cerita tentang nasihat untuk suami dan untuk istri ada perang Ahzab. Itu dia, unik dia. Karena apa? Jangan sampai rumah tangga perang lah ya, cekcoknya sampai piringnya terbang gitu ya. Jangan sampai musuh kita itu bukan ada dalam rumah tangga kita. Maka rumah tangga harus ditata seharmonis mungkin. Untuk itu sang suami menasihati istri. Kalau suami menasihati istri kalau istrinya dalam keadaan lalai dan lupa. Kalau suaminya yang lupa, istri juga boleh menasihati suami. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling memberi nasihat. Bukan karena mentang-mentang awak laki-laki, yang penting perkataanku mutlak 100% benar. Enggak lah ya. Kalau memang kita salah dinasihati istri, alhamdulillah lah. Ini bagian dari spirit semangat qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri dan keluarga kalian dari api neraka. Terkadang anak boleh nasihati ayah emaknya. Walaupun yang lebih sering ayah emaklah menasihati anaknya. Karena terkadang nama juga manusia kan. Bisa saja ayah dan emak itu salah. Dan itu bukan aib kalau anak yang soleha menasihati ayah emaknya. Tentu saja dengan cara-cara yang sopan dan santun lah. Bil hikmah. Ya, qul li azwajika. Hari ini Nabi Muhammad menasihati istri-istrinya. Azwaj itu jamak, ka itu untuk kamu, istri-istrimu wahai Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memiliki istri pada waktu ini sudah turun di Madinah, berarti sudah banyak. Kalau di Mekah masih istrinya satu yang dikenal dengan Sayyidah Khadijatul Kubro. Ini kan perang tadi, perang Ahzab Khandaq itu kan di Madinah Al Munawwarah. In kuntunna turidnal hayatad dunya, wahai istri-istriku, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Boleh enggak istri punya perhiasan, berorientasi mengharapkan dunia? Mengharapkan dunia janganlah. Tapi menjadikan akhirat tujuan, dunia sebagai sarana, ya wajar dan boleh, bahkan seharusnya lah. Bagaimana kita kalau tak punya harta mau naik haji, mau naik umroh, mau kurban? Kan enggak mungkin. Maka harta perlu, tapi dia bukan tujuan hidup. Maka kata Nabi Muhammad, kalau orientasimu dunia, orientasimu meraih gemerlap dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka kemarilah agar kuberi kepada kalian mut'ah, harta secukupnya, dan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Boleh kayak gitu, gak ada masalah istrinya. Begaduh tidak, bertengkar tidak, tapi istri ngotot kali harus punya rumah sementara suami tak punya rumah dan tak bisa membeli rumah.
Kayak mana pula lah itu? Nah, kalau memang ngotot ya sudahlah, daripada tiap hari pusing kepala, nah cari yang lain lah. Di abang yang mampu sampai di sini saja. Mungkin yang lain di sana lebih bagus dari abang. Mau kayak mana? Atau laki-lakinya juga begitu, maksakan diri istrinya kerja sementara istrinya dalam kondisi hamil atau menyusui atau melahirkan, harus kerja di luar rumah. Kalau kayak gini bang, sapi perah aja nggak kayak gini. Nah, gitu ya kan. Nah, cerailah kita. Nggak salah berdasarkan ayat yang kita baca pada ayat 28 ini. Kenapa? Karena dalam keluarga suci itu tidak ada tempat bagi pasangan kalau hanya ingin mencari gemerlapan dunia. Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya kan? Kunikahkan kamu, kan begitu. Sudah pasang akad dia. Maka pasang akad ini disebutkan dalam bahasa agama mitsaqon ghalizo, ikatan yang kuat. Jangan karena hanya masalah yang berbeda sedikit kita selesai, tidak. Tapi kalau sudah tujuan hidupnya berbeda, apalagi satu muslim satu non muslim, agak payahlah itu. Maka boleh bercerai dan diberi belanja yang cukup. Di sini enaknya Islam, bukan berarti cerai-cerai begitu saja. Ada mut'ah, umatti'kunna, ada harta yang dititipkan kepada istri. Artinya apa? Kita masih sayang loh dengan dia, cuman tujuan hidup sudah berbeda. Ya, secara prinsip jangan mudah-mudah minta cerai. Innama imra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ma ba'sa faharamun alaiha raihatul jannah. Perempuan atau istri mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang diperkenankan. Kalau alasannya memang wajar dan logis, maka tak apa-apa. Tapi kalau alasannya tak diperkenankan, haram baginya mencium wangi surga. Maka kesimpulan pertama, pasangan boleh minta cerai jika tujuan hidup sudah berbeda. Kayak mana mau harmonis nih Pak Ustadz? Pagi-pagi sudah minta cerai pula. Ya inilah dia supaya harmonis, ya kan. Yang kedua, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Inilah dia dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahum imro'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: li jamaliha wali nasabiha wali iradiha wali diniha fasfar bizatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena kecantikannya, karena nasab keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Kalau bisa dapat 4-4-nya bagus. Tapi kalau cuma satu harus milih dari yang 4, maka pilihlah agama. Inilah dia kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 29, turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Kalau istri-istrimu wahai Nabi Muhammad menginginkan Allah dan Rasulnya serta ingin masuk surga, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang balas bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita semua termasuk saya membangun rumah tangga atas dasar menggapai ridha Allah dan surga, yang membuat rumah tangga ini mudah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, berumah tanggalah dengan perempuan karena dia menghasilkan, mendatangkan yaktina bil mal, harta. Jadi terkadang ada orang terbalik berpikir, punya harta dulu baru berumah tangga, atau berumah tangga dulu baru punya harta. Kalau berdasarkan ayat ini, berumah tangga dulu baru punya harta. Kok bisa? Karena kita menginginkan ridho Allah dan surganya. Terkadang ada orang menerima kita kerja karena kita sudah berumah tangga. Ada 2 orang, satu berumah tangga, satu belum. Maka yang kita pilih apa? Yang sudah berumah tangga. Kenapa?
Walaupun dia agak kurang daripada yang sudah berumah tangga. Karena kita menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Kalau masih sendiri, ini habis foya-foya ini. Nah, itulah dia fa innahunna ya'tina bil mal. Dan Allah membuat kita kasihan, dia sudah berumah tangga, bantulah Mas, kata sang istri kita, ya kan. Pak, ini ada berumah tangga, perlu kali dia pekerjaan ini, tolonglah. Nah, kita pun mau memajukan orang tersebut. Inilah kemudahan. Fa innallaha adda, karena Allah yang mempersiapkan, menyediakan, tidak saja disebutkan muhsilil muhsinat, bagi perempuan-perempuan yang baik itu pahala yang besar. Artinya istri membawa rezeki, rumah tangga membawa rezeki. Tapi ada Pak Ustaz sudah berumah tangga, rezekinya tetap seret Pak Ustaz. Nah, ini berarti jauh dari Allah, enggak membaca sirah Nabi. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga itu, yang istrinya banyak itu, kerjanya juga all out loh. Awak istri satu nggak bisa selesai, Nabi istrinya banyak selesai loh. Malu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turidnallaha, Allah menjamin rezeki. Bagaimana caranya? Ya jujurlah, seperti pelajaran kita yang sebelumnya, ya kan. Setia. Wadarul akhirah, kalau targetnya masuk surga, bantu orang. Betapa banyak kita bantu orang, Allah bantu kita cash. Bahkan 2 kali lipat kita tolong orang. Saya pernah nggak dapat pekerjaan di Arab Saudi waktu saya haji. Kita bantu orang. Orang itu katanya udah dapat badal belum? Udah, nanti ada badal $1.000. Alhamdulillah, selesai itu haji. Tinggal iktikaf saja baik-baik di Masjidil Haram. Semudah itu Allah membantu kita. Fa innallaha a'adda. Jadi yang membangun, memberi rezeki itu kan Allah. Ada orang rezeki sudah dimilikinya, dalam waktu sekejap bisa hilang loh. Tetap saja kita sampai pada satu titik, Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita. Ilahi anta maqsudi. Ya, pengabdian yang lebih tinggi akan membawa kepuasan rohani yang lebih tinggi pula. Ajron azima, bukan sekedar orientasi dunia, tapi juga mendapatkan ridho Allah dan surganya. Maka kita baru melaksanakan pernikahan hari Minggu ini, banyak yang nikah, ya kan. Didoakan sakinah mawaddah warahmah. Apa sih keluarga sakinah itu? Inilah dia. Rumah tangga yang tak diisi dengan ilmu agama, enggak mau ngaji dari masjid ini, enggak mau baca Quran, dia selama-lamanya takkan pernah menjadi keluarga sakinah. Keluarga sakinah hanya mimpi bagi keluarga yang di dalam keluarga itu tak pernah dihidupkan amalan ilmu, dihidupkan dan diamalkan ilmu agama Allah. Kalaupun toh ada kata bahagia, hanya bahagia sesaat. Cocoklah itu ya, cocoklah saya rasa. Jadi kebahagiaan itu ketika kita membaca Al-Quran. Istri di rumah baca Quran, anak-anak waktu senggangnya baca Quran, suami waktu pergi kemana-mana dengar murotal Al-Quran. Dijaga Allah rumah tangga kita. Bukan karena kita soleh-soleh kali, tapi Allah mensolehkan kita. Mau buat maksiat gak jadi, kan gitu. Alhamdulillah, kan begitu. Mau melakukan kecurangan, alhamdulillah terhindar karena anak-anak baca Quran. Kita mau menzalimi orang atau negara, alhamdulillah istri lagi baca Quran. Ini keselamatan. Terkadang kan kejahatan ada kesempatan. Bagaimana supaya kita tak sempat buat jahat, buat properti atau orang-orang di sekitar kita baca Quran sehingga malaikat melindungi kita. Maka yang kedua, pasangan hidup perlu diajak untuk hidup berorientasi ridho Allah dan surga. Ini enak. Ya nisa'un nabi man ya'ti minkun nabi fahisatin mubayyinatin yudha'af laha al-azabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, ini sebenarnya bukan untuk istri Nabi tapi untuk kita semua lah ya.
sebagai teladan. Tapi nggak apa-apalah, Allah berkata kepada istri Nabi supaya apa? Supaya jangan macam-macam. Rekod kita itu kalau sudah terkuak Bapak, aib kita di tengah masyarakat payah terdilet. Walaupun Allah menerima taubat kita. Maka kata Allah, wahai istri-istri Nabi, ku informasikan, ku beritahukan. Karena kan ada istri Nabi yang mu'alaf. Maria Kiptiah itu mu'alaf. Siapa lagi? Yang dari Yahudi itu, anak dari Sofia, anak dari pemimpin Bani Quraidah setelah perang Ahzab ini. Itu kan habis itu Nabi menikah lagi tuh. Bifahisati mubayyinah. Jadi kalau engkau melakukan perbuatan keji yang nyata sampai melakukan perzinahan, nauzubillah min zalik, yudha'af lahal azabu dhi'fain. Maka akan kuberi siksa kepada kalian 2 kali karena kalian adalah istri Nabi. Maka rupanya sampai di Amerika begitu. Walaupun masyarakat Amerika bisa gonta-ganti, kalau presidennya gonta-ganti ketahuan, di-impeach gara-gara perlakuan senonoh itu, bisa turun tuh jabatan. Padahal masyarakatnya itu bebas loh. Tapi tidak untuk pemimpin. Iya. Yudha'af lahal azabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah bagi Allah. Alhamdulillah ini tak ada lah pada diri Nabi. Dan tidak juga pada diri istri-istri Nabi. Sudah tentu dari istri-istri Nabi sama sekali tidak ada yang melakukan kejahatan, kemaksiatan. Namanya juga ummahatul mukminin. Kebalikannya. Jadi elegan Islam itu, enggak mengatakan hal yang negatif saja kepada istri Nabi. Dia juga mengatakan hal yang sangat amat positif, dan itulah dia posisi pada para istri Nabi. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholiha nu'tiha ajroha marrotain. Barang siapa di antara kalian wahai para istri-istri Nabi, dan ini juga berlaku bagi kita lah, istri-istri kita atau kita sebagai suami, selama taat pada Allah dan Rasulnya, mengerjakan amalan-amalan kebaikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat. Pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku pada istri Nabi khusus, atau ini juga berlaku pada istri-istri kita, atau juga pada suami-suaminya? Tentu saja berlaku universal. Kenapa kok 2 kali lipat? Karena kita melakukan kebaikan dapat pahala, orang menyontoh kebaikan kita dapat pahala lagi kita. Kita melakukan kejahatan terang-terangan, orang ngikuti kejahatan kita, maka kita mendapatkan 2 siksa. Dhalun mudillun. Sudah dia sesat, menyesatkan orang lagi. Maka dosa sesat 1, dosa menyesatkan orang lain 1, maka dikenal dengan dhi'fain. Parah kali. Jangan lihat parahnya, lihat enaknya lah ya. Enak kali kita beramal soleh, orang contoh amal soleh kita, kita dapat pahala 1, orang contoh dapat juga pahala ke kita, dan dia juga dapat pahala. Ini jadi jangan lihat sisi negatifnya, lihatlah sisi positifnya. Wa'atadna laha rizqan karima. Kami persiapkan. Siapa kami ini? Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan apa? Rizqan karima, rezeki yang sangat amat mulia. Apa sih rezeki mulia itu? Punya rumah besar? Ya mulia juga lah ya. Punya mobil mewah? Mulia juga lah ya. Punya jabatan tinggi? Mulia juga lah. Tapi yang paling mulia saat Bapak Ibu dan saya masuk surga. Karena yang punya bisa suatu saat tak punya. Tapi kalau sudah masuk surga, tak akan mungkin masuk neraka. Inilah dia namanya mulia. Karena di dunia ini ada orang mulia tersandung kasus, jadinya ya Allah, dilihat saja pun kita tak mau Bapak. Hanya karena kasus kecil yang belum tentu saya salah. Tapi orang sudah nek lihat kita. Ini di dunia.
Tapi di akhirat kalau masuk surga, mau kata orang itu orang masuk neraka tapi tempatnya di surga, ya sudah mulialah dia. Kurasa kau bejatlah dulu, masuk neraka, kok bisa kau masuk surga? Di akhir hayat aku istighfar, bertobat, ku kembalikan seluruh harta yang bukan milikku sehingga Allah layakkan aku ke dalam surga. Berarti aku orang baik lah. Karena yang menilai baik buruk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki dalam arti rohani, dalam arti sesungguhnya adalah segala yang diperlakukan untuk menopangnya dalam kehidupan, dalam kebahagiaan hidup kemudian. Hidup kemudian akhir artinya akhirat. Inilah dia namanya rezeki yang mulia. Maka apa yang bisa kita ambil kesimpulan? High risk, high return lah ya. Resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi. Tapi sebenarnya berbuat baik gak resikonya tinggi-tinggi kali lah. Tapi resiko menjadi istri Nabi itu punya konsekuensi yang lebih tinggi daripada resiko orang biasa. Ya nisa'an Nabi. Ini langsung, kalau tadi kul li azwajika, ini langsung Allah berkata kepada istri-istri Nabi Muhammad, dan ini berlaku untuk istri-istri kita lah. Sebenarnya ini sindiran halus. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan Nabi, itu sebenarnya untuk Jainal lah itu, untuk bapak, untuk ibu lah. Ittaqillah katanya. Masa Nabi harus bertakwa pada Allah? Sudah pastilah. Tapi Ustadz Jainal perlu bertakwa itu. Walaupun Ustadz kalau udah cerita warisan, wah bisa begaduh juga itu, ya kan? Maka harus bertakwa supaya endingnya enak. Karena kalau kita begaduh tentang warisan, dosanya banyak itu. Durhaka pada ayah emak, menzalimi saudara, putus hubungan keluarga. 3 dosa kita. Kalau sudah begaduh warisan kayak mana? Gak cakapan abang adik, dosa. Kalau nggak cakapan abang adik, kita mengambil hak yang bukan kita, zalim. Ayah mak kita pasti marah lah. Aku kerja cari rezeki halal berdarah-darah, kalian enak pula begaduh sampai memakan harta sesama. Maka kata Allah ini untuk saya, ittaqillah. Dan begitu juga di sini, ya nisa'an Nabi, untuk istri-istri kita, lastunna ka'ahdi minan nisa, walaupun mungkin perempuan-perempuan itu berbeda satu dengan yang lain dan istri-istri Nabi itu berbeda dari istri-istri orang lain, maka istri-istri kita pun berbeda dari istri-istri orang lain. Istri kita pakai jilbab lah, ya kan? Mas, dia nggak pakai jilbab mas. Ya udahlah, dialah itu. Kalau kau mau masuk surga pakai jilbab, tutup aurat. Anak-anak suruh tutup aurat. Gak keren mas. Gak keren tuh di neraka, gak enak lah. Yang keren itu di surga baru keren. Kalau ada yang bilang keren di neraka, ya parah lah itu ya bapak ya. Yang maunya keren itu masuk surga lah. Nah, ini taqainna, ini taqaitunna, fala takhdha'na bil qaul. Artinya apa? Terkadang pakai jilbab ngomongnya gak ketulungan. Nah, jadi kalau sudah jilbabnya bagus, hatinya bagus. Bagaimana caranya? Lebih bagus baca-baca Quran lah. Nah, baca-baca Quran. Apalagi sudah beruban kayak saya gini ya kan. Wah ini tanda mau mati ini udah banyak. udah dekat lah ini ya kan. Nah, jangan tambah banyak dosa ya kan. Lebih bagus baca Quran lah. Nah, jangan banyak ngerumpi, gosipin orang. Atau bagaimana jangan sampai menggoda perempuan laki-laki lain. Ya kan? Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang punya hatinya penyakit ini melakukan perbuatan yang terlarang. Maradun di sini bisa kemunafikan, maradun di sini penyakit di sini bisa diartikan dengan perzinahan, atau maradun di sini dengan melakukan kejahatan. Jadi gara-gara percakapan kita yang mendesah itu, maka jangan kau tunduk, melemah lembutkan suara, berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang tersebut yang ada penyakit dalam hatinya. Nah, jangan sampai awak menjadi malapetaka hancurnya rumah tangga orang. Nah, itu dia.
Wa qulna qaulan ma'rufa. Berkatalah dengan perkataan yang baik, ya. Ucapkanlah perkataan yang baik, ma'rufa. Artinya apa? Perempuan suaranya aurat atau tidak? Kalau di sini tidak aurat. Karena wahai perempuan, berkatalah kamu dengan laki-laki perkataan yang baik. Nah, di Arab Saudi dulu lama perempuan nggak boleh masuk televisi dan nggak boleh berbicara dan nggak boleh ngomong di depan orang ramai. Nah, MBS ini sekarang membolehkan itu. Tapi kebablasan juga. Dari dulunya yang pakai cadar kalau tampil di muka nggak kelihatan matanya, sekarang sudah nggak pakai jilbab, rambutnya warna-warni. Nah, ini kebablasan lah, janganlah kayak gitu ya kan. Yang normal-normal sajalah. Kalau dulu suara perempuan itu aurat, sekarang nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak pula. Nggak kayak gitu juga lah ajaran Islam, ya kan? Ya maka di sini qaulan ma'rufa. Dosen perempuan ya berbicara nasihati murid-muridnya atau mahasiswanya qaulan ma'rufa. Ya kan? Dokter yang memberi resep mengatakan, "Bapak, ini obat kesembuhan datangnya dari Allah." Itu qaulan ma'rufa. Ibu, jaga kesehatan ibu dan anak bayi yang mau lahir ini ya. Ini qaulan ma'rufa. Kesembuhan datangnya dari Allah. Nah, kan gitu ya kan? Boleh berkata, apalagi perkataannya yang baik, yang ma'ruf, yang normal, yang wajar, atau berisikan pesan-pesan agama. Ya, pasangan mukmin tidak boleh memamerkan diri secara tidak layak seperti pada zaman jahiliyah. Maka yang keempat, dalam bertindak dan berbicara jangan menggoda lawan jenis. Tundukkan pandangan pada 4 hal. Pertama, pada aurat orang lain. Yang kedua, pada wanita orang asing. Yang ketiga, lawan jenis yang bisa melihatnya menimbulkan godaan. Keempat, pada kehidupan dunia yang menggoda menjerumuskan kita pada hal yang terlarang. Terkadang melihat sehingga ya aduh gimana ini supaya aku dapat rezeki yang haram pun jadi. Ini kadang-kadang tak boleh. Maka flexing namanya ya, memamerkan kekayaan. Itu sebenarnya dilarang dari agama, apalagi menimbulkan cara-cara haram untuk meraihnya. Sebelum terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, waqorna, ini ada 6 hal. Bagaimana menjadi istri solehah? Waqorna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap di rumah kalian, dan kalau keluar rumah bila ada keperluan. Ini ulama berbeda pendapat. Bolehkah perempuan kerja di luar rumah? Prinsip dasarnya ayat mengatakan lebih nyaman istri tinggal di rumah. Capek kita kerja, sudah ada sayur lodeh lebih sehat loh daripada tiap hari beli nasi padang gitu ya kan. Karena apa? Karena suami istri terus kerja. Atau anak ditinggalkan kepada tetangga, akhirnya didikan anaknya tak jelas. Maka sebenarnya nasihat Allah kepada istri-istri Nabi, ini juga nasihat Allah kepada istri-istri kita, atau istri kita lah ya. Istri-istri kita atau istri kita? Karena kita banyak maka istri-istri kita. Tapi kalau istri saya satulah istri saya. Kalau istri-istri saya itu sudah marah yang di belakang sana, ya kan? Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap berada di rumah kalian. Karena ini jamak maka kalian lah ya. Keluar rumah bila ada keperluan. Alhamdulillah sekarang banyak istri yang membantu ekonomi suami dari kegiatan online di rumah, ya kan? Wah, alhamdulillah sangat membantu ini. Bisnis melalui online, tinggal ketuk dah tambah di buku tabungan itu, ya kan? Terkadang akhirnya sang suami pula bantu istri. Udahlah mas, gak usah kerja lagi, kerja dengan saya saja. Kita tinggal di rumah. Alhamdulillah. Ini spirit semangat waqorna fi buyutikunna. Dan keterampilan ini diperlukanlah sekarang. Ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kedua, jangan kalian berhias, bertingkah laku seperti jahiliyah pada zaman dahulu, atau jahiliyah kekafiran yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad, atau jahiliyah sekarang yaitu jahiliyah kemaksiatan. Ya, artinya tabarruj itu bagaimana itu? Bisa jadi dia tidak berhijab. Itu sudah pasti tabarruj lah ya. Sudah tidak berhijab, memamerkan
emasnya pula, ya kan. Wah. Tapi kalau pakai hijab memamerkan emasnya gimana? Bolehlah. Karena dalam Islam pun boleh perempuan punya emas dan dipakai dan tidak kena zakat, dan itu bukan bagian dari tabarruj. Jadi selama dia normal lah ya. Tapi kalau 8 kilo di tangannya emas, nah itu sudah keterlaluan lah itu, ya kan. Ini mau jualan emas atau mau kondangan ini ya. Janganlah sampai ada yang begitu ya. Lah, nampaknya sudah nggak wajar gitu ya. Yang wajar-wajar saja. Karena apa? Karena memang zaman jahiliyah menunjukkan kayak status quo-nya itu, status sosialnya itu dengan pamer. Ya, muslimah tidak harus pamer. Yang ketiga, supaya kita apa sih kegiatan di rumah kita dekat dengan Allah, aqimnas shalah. Tentu saja sholat di sini nomor 1, sholat 5 waktu. Karena ada perempuan yang payah kali sholat. Adalah ya, ada. Yang di sini saya yakin pasti sholat lah. Ya. Yang ketiga, yang keempat, wa atainaz zakah, bayar zakat. Siapa sih yang bayar zakat itu? Kan suami yang bayar zakat. Apakah istri bayar zakat? Kalau dia punya harta dia sendiri, emasnya sampai disimpannya segitu banyak, ya dia bayar zakat. Jadi bukan suami saja yang bayar zakat. Kalau istri punya harta, ini mengatakan bahwa dalam Islam istri juga punya harta. Bukan harta milik bersama saja. Kalau ini harta dari warisan emak dia, jangan suami ganggulah. Kalaupun memang harus ambil, minta dari dia. Dan kalau sudah sampai nisab, dia kena zakat. Yang kelima, wati'nallaha wa rasulah. Berkali-kali taat Allah, taat Rasul, taat Allah, taat Rasul. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sungguh Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian. Pertanyaannya, apakah istri-istri Nabi ini punya dosa? Secara umum memang mereka tidak maksum, tapi mereka adalah ummahatul mukminin at-tahirat. Mereka adalah wa yutahhirakum tathhira, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang suci juga. Artinya maksum itu punya kesalahan 1-2 lah. Dari 100% keburukannya 0,001 lah. Artinya secara umum baik, bagus. Tapi kalaupun ada salah, cepat langsung direvisi, kan begitu. Tidak berlarut-larut dalam dosa, atau sebelum melakukan dosa sudah kembali. Karena apa? Karena kalau istri sudah 2, sudah 3, itu perang antar istri itu lebih dahsyat daripada perang Rusia dan Ukraina, ya kan? Allah. Ada yang akur, ada, ya kan? Ada yang akur. Tapi kalau sudah perang orang ini 2, ajablah Bapak. Untunglah kita masih punya 1, ya kan? Alhamdulillah, itu enaknya kalau punya 1, ya kan? Aduh, bisa tidur di luar kita. Kalau istrinya banyak itu, yang sana nolak, yang sini nolak. Nauzubillah min zalik. Maka kondisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menjadi kondisi yang sangat perlu diteladani kalau misalnya kita punya istri lebih banyak dari 1. Karena apa? Karena kalau sudah perempuan berlaku dengki iri, wah itu lebih dahsyat daripada laki-laki. Ya, walaupun laki-laki berlaku iri dengki juga berbahaya lah ya. Ya, maka kata Allah, liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait, sehingga menghilangkan dosa kalian wahai ahli bait, keluarga Nabi Muhammad, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Inilah dia 5 cara supaya hati kita bersih. Perbanyak sedekah, diantaranya dalam hal yang wajib krusial adanya bayar zakat. Perbanyak ibadah, yang arti krusialnya paling mendesak adalah sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal. Ya, taat kepada hukum Allah mencakup semua kewajiban. Kewajiban sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban zakat, mengerjakan kewajiban pada semua makhluk, disebut sebagai lambang utama agama Islam. Islam membolehkan wanita bekerja di luar rumah jika diperlukan. Itu kesimpulannya. Contohnya apa? Contohnya anak dari keturunan Nabi Syuaib yang akhirnya menjadi istri Nabi Musa. Dia mengembala kambing ayahnya. Karena apa? Karena nggak ada anak laki-laki dan bapaknya sudah tua.
mau tak mau si anak gadis 2 orang ini pergilah mengangon kambing. Sang ayah pergi menuju air atau perigi itu. Tapi begitu ada Nabi Musa, alhamdulillah berhentilah mereka kerja. Karena apa? Udah ada si abang. Nah, itu dia enaknya. Ya, Islam memuliakan wanita dengan sebenar-benarnya. Tidak diragukan lagi bahwa Islam datang membawa pemuliaan terhadap wanita, menjaganya dan melindunginya dari serigala-serigala berjenis manusia, menjaga hak-haknya dan mengangkat derajatnya. Betul nggak itu? Betul Bapak. Jadi ada yang cerita tadi mana, tadi sini atau di masjid lain. Jadi ada eksperimen perempuan pakai baju you can see lewat di jalannya yang paling besar di Amerika. Apa itu nama jalannya? Saya nggak tahu. Kemudian dia pakai, orang laki-laki sweet gitu ya kan. Kemudian orang yang sama pakai jilbab, pakai baju gamis, lewat, nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu, padahal orangnya sama. Hanya beda di bajunya. Nah, inilah Islam. Ya kan? Inilah dia memuliakan wanita dengan arti sebenar-benarnya. 6 arahan spesial menjadi istri solihah, inspirasi dari istri para nabi. Terakhir apa nomor 6? Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah apa yang dibaca di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Artinya supaya pikiran gak ngelantur. Masa tiap hari main game gitu istri ya kan? Atau nonton film Korea berseri gitu. Janganlah ya kan. Baca Quran lah. Baca terjemahan. Supaya kita paham apa pesan-pesan Al-Quran itu. Baca juga hikmah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikih nisa, fikih wanita misalnya ya kan. Hadis-hadis tentang wanita supaya kita bisa ngajar anak-anak kita yang wanita. Innallaha kana latifan khabira. Allah Maha lembut. Kelembutan itu terkait dengan wanita ya. Khabira. Kenapa Allah suruh 6 hal ini? Karena Allah sangat sayang, sangat pengalaman supaya manusia juga mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Kata Nabi, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Ya, dengan demikian 5 kiat membangun rumah tangga harmonis untuk istri-istri zaman now ya. Iya, bagaimana bisa minta cerai kalau tujuan sudah berbeda. Yang kedua, ajak orientasi ridho Allah dan surga. Besar tantangan, besar pula pahala. Dan dalam bertindak berbicara jangan menggoda lawan jenis. 6 arahan. Yang pertama, menetap di rumah, jangan buka aurat. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, zakat. Yang kelima, taat Allah. Dan yang keenam, perbanyak baca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah yang terbaik bagi kami selama hidup di dunia, yang terbaik bagi kami ketika berada di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.